أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan dari Masjid Al-Mukhlasin, Sawangan Lama, Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai yang akan berbagi nasihat dan ilmu kepada kita, yang kita cintai Kiai Haji Sumarlon Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo. Ada satu tema yang patut kita cermati bersama sebagai nasihat bagi kita, bahwa kita yang saat ini sedang berada di dunia dalam waktu yang sementara dihadapkan pada dua pilihan saja, menjadi orang yang merugi atau menjadi orang yang beruntung. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sudah menjadi sunnatullah. Ada yang masuk kategori ashabul yamin, ada yang masuk kategori ashabus shimal. Ada yang berada dalam golongan beruntung, ada yang berada dalam golongan celaka. Maka Allah memberikan garisan dalam Al-Quran. Bu, Allah katakan wal asri, demi masa, demi mulai diciptakannya langit bumi, mulai dari diciptakannya manusia pertama sampai kiamatnya dunia. Di dalam Safwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni dijelaskan bahwa makna dari masa yang disebut di dalam surah Al-As, mulai dari diciptakannya bumi sampai kiamatnya dunia, itu adalah Al-As. Maka dikatakan demi masa. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia berada dalam keadaan rugi.
Bu, rugi. Jadi petani rugi. Jadi pejabat rugi. Jadi presiden rugi. Jadi istri, jadi suami, ruginya besar kalau suami. Apa kata Allah? Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa manusia yang tidak rugi? Kata Allah, illal ladina amanu. Ini yang pertama. Manusia yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang menjaga salatnya, orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang senantiasa menjadikan salat sebagai tempat bermunajat, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Rasulullah katakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempat konektivitas antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu tidak suka berkata yang sia-sia, tidak suka berbuat yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada ibu-ibu kerjanya hanya ngurusin gosip-gosip saja, ibu-ibu hanya ngurusin masalah orang saja, ada ibu-ibu setiap dia ketemu orang pasti kejelekan orang yang diungkit, maka ketahuilah itulah manusia yang imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena dia hanya suka mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada di sini ibu-ibu begitu? Mana orangnya? Mana? Enggak datang ke sini pastinya. Maka dari itu orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang membawa iman di dadanya. Kemudian yang kedua adalah wa amilus solihat. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat baik, Pak. Ibu-ibu senantiasa dalam kebaikan. Umur kita di dunia tidak lama. A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Kata Nabi, umur umatku ada di antara 60-70 tahun. Tidak lama di dunia ini, Pak. Kalau umur kita sekarang sudah 40 tahun, di sini udah 40 tahun, Bu. Rata-rata ini yang di depan-depan 40 tahun, Pak. Oh, 30-an. Kok tua banget saya lihat nih. Oh, udah 50, subhanallah, tambah muda saya lihat karena baru 40 saya lihat. 40 tahun udah mendekat. 50 tahun, apa yang mau dipikirkan? Kalau bapak-bapak sudah umur 50 tahun, dulunya masih muda 20 tahun, 30 tahun, rajin masuk di diskotik. Kalau sudah 50 tahun, palingan cari apotik. Betul? Iya. Maka gunakanlah setiap umur yang Allah berikan. Karena kita hidup tidak lama di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia fana, sebentar saja, tidak lama. Maka manfaatkan untuk wa'amilus solihat, memperbanyak amal-amal kesolehan, amal-amal kebaikan. Karena itulah yang abadi kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang beruntung, watawasau bil haqq. Saling menasehati dalam kebaikan, saling memotivasi dalam kebaikan, bukan malah saling menjatuhkan. Coba kita lihat sekarang musim politik sudah dekat. Orang-orang pada sibuk saling menjatuhkan. Orang pada sibuk mencari kejelekan sesamanya. Padahal mereka mengaku dirinya ilmuwan, mengaku dirinya adalah orang yang memahami tentang kaidah ilmu, saling menghargai, saling menghormati, bermoral. Mereka pandai mengatakan itu. Tapi mereka hanya pandai di omongan. Akhirnya mereka hanya pandai memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Maka dari itu kita diajarkan oleh agama, ketahuilah semua manusia dalam kerugian. Kau jadi pejabat, kau jadi apa saja profesimu, engkau adalah makhluk yang rugi, kecuali engkau membawa iman, engkau memperbanyak amal soleh, dan engkau saling mengingatkan dan menasihati dalam kebaikan. Itu yang ketiga. Makanya bapak-bapak, tidak ada ajaran memarahi istri. Dan ibu-ibu tidak ada ajaran memarahi suami. Betul?
Di sini ada suka marah-marah? Enggak ngaku. Bapak-bapak pada diam. Kenapa sering dimarahi sama istri? Betul tidak Pak? Itu betulnya besar Pak. Gak ada ajaran marah-marah. Yang ada itu adalah saling menasehati. Istri mampu menjadi permata hati bagi suaminya. Suami mampu menasehati istrinya. Itulah yang dibawa dalam ajaran Islam. Kemudian setelah kita berikhtiar, setelah kita berbuat baik, setelah kita beramal soleh, maka orang yang beruntung harus watawasau bisobar. Dia senantiasa berada dalam kesabaran. Karena hidup di dunia tidak ada orang hidupnya enak terus. Hidup di akhirat nantilah tempat istirahat yang sebenarnya. Dunia ini tempat bergantinya senang dan susah, susah dan senang. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setelah senang ada susah. Itulah kehidupan dunia. Kesenangan selamanya di surga, susah selamanya di neraka. Maka bersabar adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan dunia. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, kita bersama dengan Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asmar yang telah menyampaikan mukadimah berkaitan dengan merugi dan beruntung. Dan yang paling penting sekali, kita harus memahami merugi dan beruntung dalam pandangan Islam itu seperti apa. Insya Allah Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Tentu saja di dalam dunia ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Kadang-kadang yang kita anggap itu rugi justru itulah yang menguntungkan. Tapi sebaliknya, sesuatu yang nampaknya menguntungkan kita tapi justru merugikan. Disinilah pentingnya kita memahami dalam pandangan Islam apa yang disebut dengan merugi dan beruntung. Silakan Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia, segenap jamaah Masjid Al-Mukhlasin dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini memang pilihan. Tinggal tergantung kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih beruntung, tentu kita harus kejar caranya bagaimana menjadi orang yang untung. Kalau kita ingin memilih yang rugi, tentunya silakan ambil cara jalan yang menuju kerugian. Sampai-sampai ketika itulah orang bertanya, bagaimana cara mendapatkan nilai keuntungan dan bagaimana cara pula kita mendapatkan kerugian. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah orang yang beruntung. Sekarang giliran orang yang rugi. Mari kita buka Al-Quran, baca suratul Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jabaran kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad, untuk Nabi sampaikan kepada seluruh umat manusia. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, hal nunabbi'ukum, adakah kami menyampaikan kepada kamu, memaparkan kepada kamu, bil ahsarina a'mala,
orang-orang yang paling rugi dalam amal perbuatannya. Jangan dianggap orang yang untung itu adalah cuman sekedar orang yang punya harta. Jangan dianggap, kita menganggap orang yang untung itu adalah orang yang punya jabatan, punya kedudukan. Bukan itu maksud kehidupan dunia. Ini kan kadang-kadang kacamata kita dalam hidup di alam dunia yang dilihat cuma satu sisi. Kayak kacamata kuda. Pedal hidup ini kan ada kiri, ada kanan. Ada depan, ada atas, ada. Kalau cuman orang ngelihat ke depan doang, nggak ngelihat ke belakang, banyak yang kesandung. Halo? Bu? Banyak yang kita jalan ke depan, nengok ke belakang mulu, banyak yang nabrak. Betul-betul. Ngelihat ke kanan mulu, kagak ngelihat ke kiri, kejebur. Iya Pak ya. Ngelihat ke kiri mulu, kagak ngelihat ke kanan, akhirnya Pak keleleb. Tinggal pilih tuh mau yang mana. Islam mengajarkan kita pandai memantau, melihat situasi dan keadaan. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Siapa orang-orang yang paling rugi dalam amal perbuatannya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dijawab oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang sesat. Dalla sa'yuhum, usaha mereka, kerjaan mereka sesat, udah bikin sesat, nyesatin orang. Sesat, bikin sesat, nyesatin orang. Lengkap banget itu. Siapa Pak orang yang sesat? Nah ini. Mujahid para ahli tafsir menjelaskan. Karena ini ayat Al-Quran nggak semena-mena dan nggak seenak saya menafsirkan. Sebab jangan coba-coba orang yang sesat itu menurut Allah siapa? Mujahid para ahli tafsir menjelaskan, yang disimpulkan oleh Abu Hayyan, dijelaskan mereka itu adalah al-Yahud wa Nasara. Adalah orang Yahudi dan orang. Kenapa dikatakan sesat? Ahlul kitab, mereka orang-orang yang dapat Alkitab, dapat keterangan keimanan dari Allah lebih dulu daripada kita. Dia lebih dulu taunya Islam daripada kita. Akan tetapi mereka menolak dan menentang kepada Islam. Sehebat apapun orang, kalau udah nolak kebenaran dari Allah bakal alias artinya ada gambaran buat kita. Hei, boleh kita jadi orang pinter. Hei, boleh kita punya jabatan. Hei, boleh kita punya kedudukan. Hei, boleh kita jadi orang cakep, orang cantik. Jangan coba-coba menolak kebenaran dari Allah. Betul? Iya Pak ya. Benar apa benar? No, Fir'aun tenggelam. Tahu Fir'aun? Kapan kenalnya? Mau orang hebat apapun, lihat contohnya Fir'aun, hebat nggak? Fir'aun hebat nggak? Gagah kagak? Perkasa enggak? Tenggelam kagak? Nyungsep. Apa sebabnya dia nyungsep? Sebabnya adalah menolak kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihis. Makanya ditantang dia sekarang. Ayo, siapa yang berani menolak kebenaran Allah? Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia. Lihat sekarang, dunia lagi menghadapi sebentar lagi perang dunia ketiga. Gonjang-ganjing yang terjadi. Sehebat apapun lihat sekarang negara-negara Eropa yang ada di bawah dengan kawasan NATO. Bentar lagi pada nyung. Ini jaminan dari siapa? Makanya kan Fatihah kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim walad. Yang dimurkai itu orang Yahudi, pinter, mencegah, menolak, pandai luar biasa, ngebangkang. Dolin, taat tapi goblok. Makanya kita umat Nabi kudu pinter, amin. Insya kudu belajar sama siapa? Sama guru. Jangan udah belajar sama guru kagak ngakuin guru. Orang sekarang kan banyak begitu. Dia tahu pinter dari gurunya, tapi dia nggak hargai, dia nggak hormati gurunya. Dia bilang saya tahu dari Rasul. Nah kalau dia bilang tahu dari Rasul, siapa yang ngasih tahu dia kalau bukan guru? Kalau goblok jangan bego, ngapa? Orang sekarang lengkap banget Pak. Ya Allah, naudzubillah min. Ini yang dikatakan dolak sa'yuhum. Sesat jalan mereka. Makanya kita nggak bisa tinggalin ulama. Yang bikin kita tahu ulama. Ulama dari ulama-ulamanya lagi. Ulama-ulamanya lagi dari guru-gurunya lagi. Sampai kepada tabi'in. Tabi'in sampai kepada sahabat. Sahabat baru sampai kepada Nabi. Paham? Ya udah selesai dah. Ntar kita lanjutin ya. Insya Allah. Ada sesi tanya jawab. Tanya dah yang mana kagak tahu. Tapi jangan nanya yang kagak-kagak. Ya, nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih Kiai, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Betapa dalam kehidupan ini kita harus hati-hati. Dan satu lagi, Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik yang dituliskan di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan memperkaya tema bahasan kita. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali agar menjadi pelajaran bagi kita untuk mengenal siapakah sesungguhnya orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Terima kasih bagi Anda yang telah menyiapkan pertanyaannya. Kita persilakan kepada Bapak Faisal untuk dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i serta Bapak Kiai Haji Asmar Lambo. Izin bertanya Pak Kiai, tanda orang beruntung dan merugi di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita terhindar dari orang yang merugi, agar kita ini terhindar dari golongan orang yang merugi. Pertanyaan itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustadz Aslam. Bagaimana agar kita terhindar dari golongan orang yang merugi? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, jawabannya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 5. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Cirinya 4. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang senantiasa menjaga salatnya. Makanya kalau ada datang melamar anak kita, lihat dulu. Orangnya salat apa kagak? Jangan lihat orang kaya apa bukan. Punya jabatan apa bukan. Yang terpenting dia jaga salat apa tidak. Karena ini ciri orang beruntung. Jangan sampai kita punya menantu kita orang celaka gitu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak suka bicara sia-sia. Dia tidak suka berperilaku yang tidak bermanfaat. Dia tidak suka ngurusin gosip, ngurusin masalah orang. Tapi dia sibuk bagaimana memperbaiki dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seharusnya kita memeriksa diri sebelum kita banyak-banyak mengoreksi dan memeriksa orang. Karena itu adalah kewajiban kita. 3.
Walladzina hum, yang ketiga, walladzina hum aniz zakati fa'ilun. Anil lagwi mu'ridun. Itu yang kedua. Yang ketiga, aniz zakati fa'ilun. Ya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa membayar zakatnya, mengeluarkan sedekah, membantu sesama, menolong orang yang kurang mampu. Itu ciri orang beruntung. Kemudian yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga kemaluannya. Nah, sekarang perzinahan di mana-mana, Pak. Antara laki-laki perempuan sekarang susah kita mengajarin anak-anak kita menjauhi hal-hal yang fahsya, yang terkutuk, yang keji. Maka saat ini orang yang beriman kita harus melihat apakah dia tergolong walladzina hum li furujihim hafizun. Dia termasuk golongan yang menjaga kemaluannya enggak? Dia menjaga keluarganya dari hal-hal yang memalukan. Kalau empat-empatnya ini ada, maka itulah cara memilih orang beruntung atau untuk menjadi orang yang beruntung. Yang pertama, bagaimana sholat kita. Yang kedua, bagaimana menjaga diri kita dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang-orang itu rajin menolong, membantu dan mengeluarkan zakat serta sedekah atau tidak. Kemudian yang keempat, dia menjaga kemaluannya dan menjaga maruah dirinya serta keluarganya. Kalau empat ini dia punya, maka itulah ciri orang yang beruntung. Saya kira seperti itu. Masya Allah, jadi sangat tegas sekali bahwa ukuran bordernya orang yang beruntung dan beriman diawali dengan kualitas sholatnya ya. Artinya sholatnya benar, Betul. insya Allah bawahnya pasti akan benar Insya begitu ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz Amar. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Farida yang akan dijawab oleh Kiai Haji Ismail Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kiai, para narasumber. Ada pertanyaan dari saya yang bagaimana caranya untuk memperkuat iman kita agar kita terhindar daripada perbuatan yang merugikan. Demikian pertanyaan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ini memang menarik sekali, artinya bagaimana kita bisa konsisten. Sementara di dalam diri kita ini orangnya kan fluktuatif Kiai. Nah, bagaimana? Betul sekali, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kunci yang pertama agar kita tidak tergolong dan termasuk orang-orang yang rugi, biar kita konsisten beradab di dalam ajaran agama Allah adalah wala takunu kalladzina nasallah. Jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Hegemoni kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini di dunia digitalisasi menyeret kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Lebih banyak megang HP ketimbang ingat sama Allah. Kalau main HP, main TikTok segala macam, lupa pakai namanya nggak ukuran waktu. Kadang-kadang duduk di majelis taklim ngaji aja pakai ngukur waktu. Coba ngaji baru 10 menit 17 kali pantat kita ngegeser. Ya Pak ya? Benar-benar. Ya Allah. Nah bagaimana sementara kita bisa menjaga kondisi sekarang berat butang tangan kita. Makanya betul Nabi bilang, tuba liman amana bi walam yaroni. Nanti di akhir zaman masih beruntung orang yang mau beriman kepada aku dan gak pernah dia melihat aku. Kenapa? Tangan kita gede. Sekarang tuh setan bukan lagi di kuburan, dibawa-bawa sama kita. Ya Pak ya? Benar-benar. Yang jadi dajjal sekarang bukan nungguin entar. Orang udah ada di kantong kita tuh dajjalnya. Maka untuk menjawab itu bagaimana caranya? Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang lalai lupa kepada Allah. Boleh pegang-megang HP silakan. Tapi bagaimana HP buat ingat kepada Allah?
Di HP banyak pilihan. Ada aplikasi Quran, ada aplikasi sholawat, ada aplikasi zikir, ada aplikasi tik. Kan ibu-ibu nih sekarang sama anak-anak yang pada gila TikTok semua. Makanya saya kepengen banget kapan pemerintah menyetop tuh TikTok. Kemarin katanya ada pengumuman tahun 2023. Lah ini udah 2023 kapan? Bahayanya banyak banget, lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Lah ngaji aja dimasukin ke TikTok, baru datang aja ditulis masuk ke TikTok menuju jalan sorga. Lah orang ngaji pamer karena bukan karena Allah, karena pengen dilihat orang. Nih satu nih, jangan lupa sama orang kalau sudah lupa kepada Allah fa'ansakum anfusahum, maka dia akan lupa terhadap dirinya sendiri. Akibatnya apa? Banyak orang sekarang yang ora waras. Gak usah jauh-jauh noh. Kemarin di persidangan kita lihat pada lupa mulu jawabannya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Fa'ansakum anfusahum, sama dirinya aja dia lupa siapa kita. Padahal kan kita diciptakan dari tanah dan bakal kembali ke tanah. Makanya tahu diri kita dari makhluk yang rendah, barang yang hina. Jangan menghinakan diri kita dengan perbuatan yang hina. Amin. Insya ada pengajian, kita ikut pengajian, biarin dah. Biar kata kita nggak pinter-pinter banget, bisa ngaji asal ngejedog aja. Tahu ngejedog? Tahu bahasa apa ngejedog itu ya? Ibang deprok doang. Biarin kita mah deproknya doang. Masya Allah deproknya kita ngaji beda sama deprok kita mancing Pak. Maaf yang tukang mancing, makanya kang mancing gak maju-maju. Ya kalau dia maju ngejebur. Coba kalau orang ngaji mah ngantuknya aja, orang ngaji ngantuk bang mereka gak tahan dah. Ya Pak ya. Masya Allah begitu kita duduk. Wal malaikatu yafta'u janahaihi yastaghfiruna ilallah. Begitu kita duduk, malaikat membukakan kedua sayapnya, yastaghfiruna ilallah, memohonkan ampun dosa kita. Cuman duduk doang, duduk. Emang banyak buat kita, duduk. Ini kalau diajak ngaji susah banget, giliran kondangan cepet. Coba deh kalau diajak campur ngaji. Apa jawabnya? Bisa banget ibu-ibu jawabannya pintar banget dah. Salam aja dia sama ustazahnya. Salam doang sama ustazahnya. Sekali orang laki diajak ngaji jawabnya enak banget lagi. Ngajinya itu mulu. Lah kalau ngajinya itu mulu, lu udah yang ngajar. Sampai orang udah selesai ngaji, apa yang ngaji masih disalahin juga. Apa dia bilang? Lah yang ngaji juga belum tentu masuk surga. Waduh, berat. Astagfirullah. Lah kalau yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi lu yang kagak ngaji. Lu nyublak duluan di neraka setan lu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya Gilang yang nanti kita akan jawab selepas pesan-pesan. Silakan, Mas Gilang. Ada Gilang, coba mic-nya bisa di-share. Oke, Adinda, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Syahputra, santri Pondok Vokasional Al-Ma'mun. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kiai, apa kiatnya menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema berkaitan dengan orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Ada pertanyaan dari Gilang yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo berkaitan dengan kiat-kiat agar kita menjadi orang yang selamat atau orang yang beruntung. Silakan, kiat-kiatnya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita menjadi orang yang beruntung? Syekh Athaillah As-Sakandari pernah menjelaskan kiat bagaimana menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat. Kata guru kita tadi, kita harus istiqamah. Maka itu adalah konsep yang pertama. Falyastaqimu li'ibadatillah. Dia senantiasa beristiqamah dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika ada pengaruh-pengaruh lingkungan, kita mungkin buka-buka HP, buka gadget. Kemudian di dalam gadget kita ada hal-hal yang syubhat atau hal-hal itu bisa menjerumuskan kita menjadi orang yang jauh dari Allah, yang memiliki hati menjadi kotor, kita tinggalkan. Grup-grup WA kita diperbaiki, dibersihkan. Kalau di dalamnya penuh dengan hal gosip, kita hadir memberikan hal yang lurus. Istiqamah saja terus dalam ibadah dan kebaikan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Karena kapan kita meleset sedikit menuju kepada jalan yang buruk, maka itu adalah awal kehancuran kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu adalah orang yang memang memiliki kecintaan yang dalam hanya untuk kebaikan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita senantiasa berada dalam kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kenikmatan. Kita harus rajin-rajin duduk dalam majelis ilmu atau selalu kita sowan dengan ulama. Menatap wajah Rasulullah adalah ibadah. Umar bin Khattab tanya kepada Rasul, ya Rasul, ajarkan saya satu ilmu agar saya ini bisa tenang dan bahagia. Maka disuruh dia banyak-banyak menatap wajahnya Rasulullah sendiri. Maka Umar bin Khattab sekali dia melihat wajah Rasulullah, tentramlah hatinya. Maka bagaimana cara menatap wajah Rasulullah? Rasulullah hari ini sudah tidak ada. Maka caranya adalah menatap wajah pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menatap wajah ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita senantiasa dalam keberuntungan, senantiasa dalam keselamatan, senantiasa dalam kenikmatan? Maka Bapak Ibu tidak boleh banyak mengurusin urusan orang lain. Itu konsep. Anda tidak akan tenang. Demi Allah tidak akan bahagia Anda kalau Anda selalu membanding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Tetangga beli kipas angin, kita yang muter-muter. Tetangga yang beli mobil, kita yang bunyi mobil. Tetangga naik haji, kita masuk rumah sakit haji. Parah kan? Tidak tenang hidup kita. Maka konsep ketenangan, kebahagiaan, konsep keberuntungan, pertama Bapak Ibu harus berada dalam keistiqomahan. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjadi orang-orang yang senantiasa rajin berada di dalam majelis ilmu, menatap wajah ulama, sowan kepada guru, yaitu guru yang muhibbin, yang betul-betul dekat dengan Allah, yang hidup salat lailnya, tidak banyak ngomongnya daripada perbuatan solehnya. Betul tidak? Kan sekarang guru-guru juga perlu belajar yang baik-baik juga. Kata guru kita tadi, guru kita harus pilih. Kita tidak boleh fanatik. Akan tetapi kita ikut kepada guru sesuai dengan ajaran yang benar dari Rasul. Tapi tidak boleh fanatik karena guru juga al-insanu makhallul khata' wan nisyan, tempatnya juga salah dan lupa. Kemudian yang ketiga, terpenting kita tidak boleh kepo dengan hidup orang. Ibu kok ngangguk-ngangguk banget? Membayangkan diri sendiri mungkin Ibu ya. Jadi saya kira itu saja Bang. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Selanjutnya Ibu Solihah. Silakan Bunda. Diri ya? Berdiri Bun. Gak bisa diri nih. Bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang sangat saya hormati, saya mau bertanya, bagaimana menyelaraskan hati
pikiran dengan perbuatan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Haji Sumarno, ini pertanyaan bagus ini Kiai. Ini pertanyaannya singkat, padat, berat. Singkat, padat, berat. Kenapa saya kata berat? Sebab yang namanya menyatukan 3 dimensi organ tubuh kita nggak semudah gampang seperti itu. Menyatukan hati dan pikiran, menyatukan hati lagi dengan perbuatan. Ini pekerjaan yang paling berat. Sampai-sampai ketika kita mau sholat, kita sampai membaca satu doa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal. Baru kita di situ bersaksi kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa ma lillahi rabbil. Masya Allah. Artinya ibu dan bapak, ada 3 organ yang paling berdominan dalam hidup kita. Pertama, hati. Ini hati yang punya tanggung jawab dan hati yang paling amat jadi roda dalam kehidupan. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatul jasad wa idza fasadat fasadatul jasad. Sebab dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau hati kita benar, insya Allah semua perbuatannya akan jadi benar. Sebagus-bagusnya omongan kita, tapi kalau hati kita nggak benar, nggak bakal bagus itu omongan. Betul-betul. Manis bicaranya, lebih manis daripada madu. Tapi kalau hatinya sudah menyimpang dan menyakitkan, serta menyelewengkan dalam keadaan yang apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang terjadi? Ternyata madu yang kau berikan racun yang kurasakan. Sakit kagak bu? Sakit kagak? Kita sakit, tapi di hadapan Allah siapa yang rugi? Ya manusia yang rugi. Wala taqulu lima taf'alun. Makanya kaburo maktan indallah. Hanya dia pandai berbicara, nggak bisa berbuat, janjinya bisa banget. Tapi hatinya menyimpang, menyeleweng. Ternyata ada dusta di antara kita. Mudah lidah berbicara tanpa ada tulang. Tapi ketika hati itu sudah mulai menyimpang, jangan berkata adanya kebenaran dan adanya kebaikan. Satukan. Makanya bagaimana cara menyatukannya? Adalah yang pertama, keselarasan harus tujuan kita mencari ridho. Pak, omongan saya pedas pahit. Wa qulu qaulan syadida. Bukan Allah nyuruh kata yang tegas. Asalkan tujuan kita adalah untuk nyari ridho Allah. Ini kan kadang-kadang kita mau kata tegas juga takut sama duit. Bukan takut sama orang, takut sama duit. Takut sama jabatan. Wa qulu qaulan syadida. Suruh berkata, maka satukan kalau udah hati kita karena Allah. Nggak perlu kita takut kepada siapa-siapa. Kita hanya takut kepada Allah. Kan tadi udah kita bilang, inna sholati wan nusuki wa ma lillahi. Masya Allah, kalau udah karena Allah, ibu nyatu nih semua. Pikiran kita jangan mikirin dunia. Ini kan susah, hati mau karena Allah. Pikiran kita mikirin banda. Sehingga akhirnya ketika sholat nangis keluar air mata, yang diminta cuma gelang. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah kelapangan hati suami kami Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Semoga hidup kami diberikan keberkahan. Agar hati suami kami mengerti apa yang belum aku miliki. Ya Allah Rabbi. Minta gelang ya Allah gitu ya. Bu, kita lagi sholat hajat aja, punya hajat apapun yang kita minta bukannya dari dunianya dulu. Yang kita minta, la tada'lana fi maqamina adadamban ila ghafarta. Minta pembersihan dosa dulu. Makanya pikiran kita yang pertama pikirin. Satu, kita ini banyak doa.
Jangan merasa diri kita paling bener banget, paling hebat banget, paling kuat banget, paling gagah banget. Sampai udah nenek-nenek ngaku cakep aja. Tuh kan begitu tuh. Pikiran tuh pikiran. Makanya jangan terbawa dengan pikiran dunia. Ketika hidup nih bawa dengan pikiran dunia, kita akan tersiksa kepada dunia. Kunid dunia fi yadika la takun fi qalbik. Saya dinasihatin oleh guru-guru saya. Kalau yang namanya buat urusan dunia cukup ada di dunia di tangan kita. Jangan ada tuh dunia sampai ada di hati kita. Andaikan ibu punya gelang-gelang hilang, biarin dia hilang. Wayanya Allah mau ambil, kapan pun bisa diambil. Lelaki kita yang kita kekepin aja wayanya aja mau pergi-pergi. Ketawa. Emang bener. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Innalillah. Semuanya punya siapa? Semuanya punya siapa? Makanya orang kalau udah ikhlas hidup nggak stres. Sendal hilang pulang ngaji kagak dendam. Ini sendal hilang pulang ngaji dendam. 3 bulan kagak ke pengajian. Kalau apa perlu, bilangnya? Masya Allah sendal gue belum lunas udah tewas. Kalau perlu ngambil sendal yang lain biasanya. Kalau perlu dia tukar sama sendal yang lain. Baik Kiai, waktu kita sangat terbatas sekali karena kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Di perjalanan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Idris, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, kalau tadi dikatakan bahwa salah satu kriteria orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya orang yang cuma melaksanakan sholat saja belum tentu beruntung. Pertanyaan saya mungkin mudah saja, bagaimana agar sholat yang kita laksanakan itu menjadi sholat yang khusyuk? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Ustadz Aslam dulu, silakan. Bagaimana agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk? Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Hanya sholat yang khusyuklah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bagaimana agar sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, yang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu menyelaraskan 3 rukun di dalam sholat. Yang pertama adalah rukun qauli. Yang kedua rukun fi'li. Yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi ulama memberi nama berbeda-beda. Ada yang menyebut dengan rukun sirri. Ada yang menyebut dengan rukun latifah. Ya, pada hakikatnya 3 dimensi ini harus selaras. Rukun qauli dalam salat kita ketahui baca surah Fatihah itu qauli, wajib dalam salat, rukun. Tidak baca Fatihah enggak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak baca Fatihah enggak sah salatnya. Baca tasyahud. Ada yang mengatakan baca tasyahud plus salawat. Ada yang mengatakan tasyahud udah masuk nama Muhammad di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita mengucapkan beberapa ucapan di dalam salat, apalagi ketika kita membaca doa iftitah yang masyhur kita baca seperti yang dibacakan oleh guru kita tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, hidupku, matiku, urusan-urusanku lillah, kuserahkan segalanya kepadamu Tuhan semesta alam. Ketika lidah mengucapkan itu, maka harus diikuti dengan rukun qalbi. Hati membenarkan, ya Allah, tidak ada yang kuasa selain Engkau.
Tidak ada yang punya suamiku kecuali engkau ya, seperti itu. Tidak ada yang punya jabatanku kecuali engkau. Nggak ada yang punya hidupku kecuali engkau. Semuanya serahkan kepada Allah. Setelah itu kita ikutin dengan rukun fi'li. Gerakan-gerakan kita di dalam sholat itu menjadi gerakan yang mepasrah kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu gerakan kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Maka khusyuknya hati, selarasnya perkataan, bacaan, dan selarasnya gerakan dalam sholat, insya Allah itu nantinya akan menciptakan khusyuk yang mendalam di dalam sholat kita. Jangan kita Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca tuh, ya, sesungguhnya diriku, sholatku, ibadahku kuserahkan kepada Allah. Tapi yang terbayang di dalam pikiran, semua ingat, utang ingat, ya, macam-macam semua ingat. Ada janda lewat, janda diingat. Nenek lewat, ya ingat, oh ini peminta sedekah lagi lewat. Enggak ada kekhusyuan. Kenapa? Tidak selaras hati, perbuatan, dan perkataan. Maka sholat itu butuh belajar. Jangan mentok hanya sekedar ikut imam, hanya sholat aja. Akhirnya kita rapuh dalam sholat. Ya. Kalau kita rapuh dalam sholat, jadi imam pun bermasalah. Di rumah jadi imam tiba-tiba. Ada orang main gitar tiba-tiba lewat. Ya. Akhirnya dia nyanyi. Orang main gitar nyanyi-nyanyi. Baca Quran yang ikut nyanyi. Kenapa? Karena tidak ada kekhusyuan dalam sholatnya. Ya. Tiba-tiba sulina bambu waladhalin. Makmunya di belakang. Amin, amin. Parah kalau sholat sudah begitu. Kenapa? Tidak ada kekhusyuan. Akhirnya terpengaruh dengan apa yang ada di dalam sekitar-sekitarnya itu. Maka menciptakan kekhusyuan harus menyelaraskan 3 rukun di dalam sholat. Saya kira seperti itu. Nah, Kiai Sumarro, kalau kita kembangkan, artinya di lain sisi Allah menghendaki kita untuk khusyuk di dalam sholat. Dan kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ada satu hal yang kadang terlupakan, ada kehadiran setan yang justru merasuk pada saat kita khusyuk. Bahkan sekali Rasulullah pun pernah menghadapi kondisi seperti ini. Lantas bagaimanakah? Bukan sekedar menyelaraskan hati, tapi berlindung dari kehadiran setan yang menggoda sholat kita. Ibu bapak, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Sampai Allah sebutkan lagi, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bermain di dalam dunia yang dikatakan adalah dunia maya. Sekarang dunia maya ini setan itu memanfaatkan. Artinya adalah dalam media elektronik, medan magnet. Ya, karena manusia, iblis setan ini nggak memiliki bentuk, nggak ada rupanya, nggak ada jasadnya. Ya, dia melalui dengan udara. Lalu bagaimana kalau setan yang menyerupai, kita ngelihat gambaran setan? Ini kalau saya jelasin panjang, Ustaz. Ya, jadi saya fokus dulu kepada kenapa kita harus bisa berhadapan yang demikian, bagaimana cara kita ngadapinnya. Yang pertama dan utama tadi, disuruh kita membaca doa. Doa apa pada waktu kita mau sholat? Para ulama menganjurkan sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita niat, mengangkat tangan, baca kul a'udzu birabb malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kenapa demikian? Supaya nanti jangan sampai tergoda. Sebab yang namanya khusyuk dengan khudurul qalbi, menghadirkan hati ketika pada waktu sholat, nggak semudah orang bicara. Orang kalau udah khudurul qalbi, ya Allah, dia merasa hina ketika sholat di hadapan Allah. Dia malu dengan Allah. Dia merasa berdosa dengan Allah. Dia takut dengan siksa Allah. Nangis di waktu sholat. Sama boro-boro nangis cengengesan. Malaikat gua kaplok lo. Iya, bahkan Masya Allah, HP-nya berbunyi, Bu, lagi sholat, dia angkat. Ada yang begitu. Lagi sholat. Lagi sholat.
Dan lagi sembahyang Allahu Akbar, ya Allah. Emang tuh setan kadang-kadang yang tadinya kita kagak inget-inget. Ya dompet gue masa gue belum benahin. Mana anak pulang lagi. Mikiran kita tuh seujon sama anak. Ya dompet gue tewas dah. Ingat dompet, ingat lagi yang sendal belum ditaruh. Ya sendal gue mana baru hilang dah nih. Ingat lagi, laki belum pulang-pulang. Bapak lagi sholat, ingat kesel banget menambah waktu sholat udah mau selesai. Ingat bininya pergi kondangan gak balik-balik. Emang perempuan begitu, kalau udah kena jalan lupa rem. Kemana aja udah remnya polos dia udah. Biar kata perginya ngaji, tahu tuh pergi ngaji lah pulangnya buat teng-tengan 7. Kenapa? Yang ono 7 bulan, yang ini nyunatin. Akhirnya kadang-kadang tuh terbawa dalam pikiran, makanya disuruh baca doa. Doa tuh penting, wa doa mukhul ibadah, jantungnya ibadah itu doa. Makanya kalau orang yang anti doa orang sombong. Sompret. Ini kita perlu doa. Perlu doa. Walaupun dalam sholat doa, ketika mau sholat berdoa kita doa lagi. Supaya apa? Doa kita jangan terganggu. Wah, emang doa bisa terganggu apa? Banyak. Sama kepentingan doa lagi. Doa yang mestinya kita minta ridho Allah karena kepentingan kita ada terkontaminasi. Bukan mintanya ridho Allah, yang dia minta dunia. Coba ada Bu. Rabbana atina hasanah wafil wakina dunia 1, akhirat dunia 2. 1 wafil akhirati hasanah, yang kedua wakina ada. Ya kalau kita minta dunia yang baik, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, jalan yang baik, kemudahan dalam urusan. Yang utama ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam. Berikan kami jalan untuk mendapat ridho-Mu ya Allah. Kalau udah kita dapat ridho Allah, Masya Allah, Nabi Muhammad mau minta apa ditawarin, sampai Allah nawarin Nabi. Nah, kalau kita minta kagak dikasih-kasih, ngaca. Kenapa? Ya kalau Nabi mau udah dapat ridho Allah. Apa sebabnya Nabi dapat ridho Allah? Hidup ikhlas. Enggak pernah Nabi ngeluh. Kita mah susah dikit ngeluhnya kemana-mana. Sama siapa kita omong ngeluh sampai ke Facebook. Ini kalau dipanjangin panjang Mas Agus. Baik Kiai. Insya Allah kita angkat di episode selanjutnya Kiai. Ini menarik sekali berbicara tentang khusyuk sholat ini, dan apa yang telah disampaikan tadi tentu saja menjadi pelajaran bagi kita, bekal bagi kita untuk tidak pernah lelah mengoreksi kualitas ketauhidan kita. Salah satunya adalah mengenal di manakah keburukan dan kebaikan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita aminkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan dalam ujian dunia yang dihadapkan pada fitnah, yaitu kebaikan ataupun keburukan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menutup mata lahiriah kita dan membuka mata batin kita mengharap rahmat ridho Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.